Kata penunjuk dalam bahasa Arab disebut dengan ismul isyarah. Ismul isyarah adalah kata penunjuk yang biasa kita sebut ini dan itu, yaitu hadza dan dzalika. Kata penunjuk ini dibagi kepada dua, yaitu ada muzakkar dan muannas. Contohnya kalau hadza muzakkar dan hazihi adalah muannas. Zalika adalah muzakkar, tilka adalah muannas. Hadza itu menunjukkan kepada lil qarib, untuk yang menunjukkan dekat, dan zalika tilka menunjukkan kepada lil ba'id, yaitu menunjukkan kepada yang jauh. Yaitu hadza hadhi bermakna ini, zalika tilka bermakna itu. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Kita bacakan beberapa contoh untuk hadza dan hazihi. Hadza qalamun, ini adalah pulpen. Hadza qalamun adalah muzakkar. Karena qalamun ini muzakkar, maka kita menggunakan hadza. Kemudian contoh selanjutnya ada hadhi haqibah. Ini adalah tas. Haqibah itu muannas, maka kita petunjuknya adalah menggunakan hadhihi. Babun, zalika babun, itu adalah pintu. Babun itu muzakkar, maka kita menggunakan zalika, karena muzakkar itu harus menggunakan zalika. Kemudian ada tilka bawabah, ini adalah pintu gerbang. Itu adalah pintu gerbang. Kenapa bawabah ini menggunakan tilka? Karena bawabah adalah muannas. Kemudian juga bisa menunjukkan seseorang, nama seseorang. Ada hadza Hasan, hadhihi Aisyah. Hasan itu muzakkar, maka menggunakan hadza. Hadza Hasan, ini adalah Hasan. Hadhihi Aisyah, ini adalah Aisyah. Kemudian zalika maktab, itu adalah kantor. Tilka madrasah, itu adalah sekolah, yaitu menunjukkan kata tempat. Jadi kita yang terakhir adalah kata tempat. Kemudian ada contoh lagi, hadza daftarun wa dzalika qamus. Ini buku tulis dan itu kamus. Hadhi saburah wa tilka mimsahah. Ini papan tulis dan itu penghapus. Kata-kata ini, kata-kata hadza dan hadhi juga bisa kita berikan contoh dengan pertanyaan. Pertanyaan ma, pertanyaan man, terus pertanyaan a. Jadi ada ma, ada man, dan a. Ma artinya apa? Man artinya siapa? A artinya apakah? Yang pertama, ma hadza? Hadza kirtas. Apa ini? Ini kertas. Ya. Ma zalika? Apa itu? Zalika daftar. Atau kalau bisa juga menggunakan hadza daftar. Jadi kalau ada jawaban zalika atau hadza, seseorang menggunakan hadza. Contoh, saya bertanya, ma zalika? Saya bertanya, ma zalika? Apa itu? Sedangkan orang yang ditanya dekat dengan benda tersebut, maka dia mengatakan hadza daftar. Ini adalah buku. Walaupun pertanyaannya zalika, jawabannya bisa hadza. Kemudian pertanyaan selanjutnya, man hadza? Hadza Sulaiman. Siapa ini? Ini adalah Sulaiman. Man hadhihi? Hadhihi Maryam.
Siapa ini? Ini Maryam. Jadi bisa juga bertanya dengan kata man, yaitu siapa. Man haza, siapa ini. Man hadhihi, siapa ini. Kalau man haza berarti bertanya kepada muzakkar atau orang laki-laki, sedangkan untuk man hadhihi bertanya kepada untuk orang perempuan. Kalau tadi adalah man hadhihi dan man haza, kita gunakan zalika. Man zalika, zalika Ali. Siapa itu? Itu Ali. Ahada qalam. Pertanyaan selanjutnya menggunakan a yang bermakna apakah. Perhatikan untuk pertanyaan apakah atau a yang kita bahas sekarang, kita bisa menjawab dengan jawaban na'am dan dengan jawaban la. Na'am artinya iya, betul, dan la artinya tidak atau bukan. Ahada qalam, apakah ini pulpen? Na'am, hada qalam. Ya, ini pulpen. Berarti pertanyaannya sama. Pertanyaannya hada, kemudian jawabannya hada. Kemudian pertanyaan selanjutnya, adzalika babun, apakah itu pintu? Jawabannya la. Bal tilka nafizah, tidak atau bukan, itu adalah jendela. Perhatikan pertanyaan dan jawaban ini. Pertanyaannya menggunakan adzalika, itu muzakkar, tapi jawabannya bisa muannas. Kenapa bisa muannas? Karena kebetulan yang ditanya itu, orang yang bertanya tidak mengetahui kalau itu adalah jendela. Maka dia bertanya, adzalika, apakah itu pintu? Karena jendela itu adalah muannas, maka menjawabnya harus dengan tilka. La, bal, dzalika, bal, tilka nafizah. Bukan, tetapi itu adalah jendela. Begitu. Jadi tergantung daripada isimnya. Kalau isimnya mudzakkar menggunakan zalika, kalau isimnya muannas menggunakan tilka. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, atilka sayyarah, apakah itu mobil? Jawabannya la, bal tilka hafilah, tidak atau bukan, tetapi itu adalah hafilah, bus, adalah bus. Jadi kalau yang pertama tadi adzalika jawabannya tilka, kalau yang kedua jawabannya, pertanyaannya tilka, jawabannya tilka. Karena kebetulan sayyarah mobil itu muannas dan bus juga muannas. Kalau tadi bertanyanya apakah itu pintu mudzakkar, jawabannya bukan, jendela itu jendela, sedangkan jendela itu adalah muannas. Kemudian ada pertanyaan, ahada Luqman, apakah ini Luqman? Jawabannya na'am huwa Luqman. Karena Luqman ini laki-laki, maka pertanyaannya harus menggunakan hada. Dan ketika jawabannya benar-benar Luqman, na'am huwa Luqman, kita menggunakan domir huwa. Karena domir huwa menunjukkan dia laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Pertanyaannya yaitu ahadihi Fatimah, apakah ini Fatimah? Jawabannya la, bukan, bal hiya Aisyah, akan tetapi dia adalah Aisyah. Mengapa pakai hiya? Karena Aisyah ini adalah perempuan atau muannas. Kemudian pertanyaan selanjutnya, liman. Kalau tadi pakai a, pertanyaan apakah, sekarang liman. Liman artinya punya siapa. Liman hadhihi sayyarah, mobil siapakah ini? Jawabannya hadhihi sayyarah lil ustadz,
ini mobil ustad. Hadhihi sayyarah lil ustad, ini mobil ustad. Hadhihi sayyarah artinya mobil ini, li artinya kepunyaan ustad. Mobil ini kepunyaan ustad. Kemudian ada kalimat selain daripada hadza dan tilka dan zalika. Hadza itu adalah ini, menunjukkan dekat, zalika itu menunjukkan jauh. Ada juga kalau di sini bahasa Arabnya bukan hadza lagi, tapi huna di sini, hunaka di sana. Demikianlah pembahasan tentang isim isyarah atau kata penunjuk. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.